Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Felisa Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kubus pada tingkat SMP. Kalian bisa juga lihat materi kubus ini pada buku kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kubus juga kita temukan pada benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, apa itu kubus, bagaimana materinya, soal, dan pembahasannya? Tonton terus video ini sampai habis agar bisa. Kubus, gambar di atas menunjukkan sebuah bangun ruang beraturan yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, bangun ruang ini dinamakan dengan kubus. Oke, apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur dalam kubus? Itu ada rusuk, bidang, titik sudut, sisi, bidang diagonal, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Oke, kita lihat dulu di sisi. Sisi adalah suatu bidang persegi atau permukaan kubus yang membatasi bangun ruang kubus. Kubus mempunyai 6 sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Sisi kubus dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu sisi datar yang terdiri dari sisi atas alas dan sisi atap atau tutup. Yang kedua, sisi tegak yang berdiri di atas sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Jadi ada sisi atas, sisi bawah, lalu ada sisi tegak, kiri, kanan, depan, dan belakang. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat apa saja sisi pada kubus. Jadi ada sisi A, B, C, dan D. Maksudnya itu sisi alas. Lalu sisi atapnya yaitu E, F, G, H. Ya, yang warna ungu. Kemudian ADHE yang warna biru ini. Itu disebut sisi kirinya. Kemudian ada sisi kanannya yaitu BCGF yang warna abu-abu. Lalu ada sisi belakang DCGH yang warna coklat. Lalu ada sisi depan yang warna putih ini ABFE. Jadi itu merupakan sisi depannya. Kita hitung ada berapa sisinya? Sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 buah sisi pada kubus. Selanjutnya, kita akan menuju ke rusuk pada kubus. Selanjutnya ada rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan perpotongan 2 bidang sisi pada sebuah kubus. Rusuk dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu rusuk datar, rusuk yang terdiri rusuk atas, dan rusuk atap. Lalu ada rusuk tegak, yaitu rusuk yang diperoleh dari pertemuan sisi depan dengan sisi kiri atau kanan, dan sisi belakang dengan sisi kiri atau kanan. Kubus mempunyai 12 rusuk, yaitu 8 rusuk datar dan 4 rusuk tegak. Apa saja rusuk-rusuk pada kubus? Mari kita lihat. Jadi ada 12 rusuk kubus, yaitu kita perhatikan. Yang pertama ada AB, ya, di sini ada AB. Lalu ada BC, kemudian ada CD, kemudian ada AD, lalu ada AE, kemudian ada EF, kemudian ada BF, ada CFG, CG, GH, DH, dan EH. Jadi ada 12 rusuk kubus. Selanjutnya titik sudut. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk kubus yang berdekatan. Kubus mempunyai 8 titik sudut. Kita perhatikan. 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Itu tadi 12 rusuk pada kubus. Selanjutnya kita akan
melihat titik sudut pada kubus. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk kubus yang berdekatan. Kubus mempunyai 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, kita akan melihat diagonal bidang pada kubus. Diagonal bidang adalah diagonal yang terdapat pada sisi kubus. Kubus mempunyai 12 diagonal bidang. Kita lihat. 12 diagonal kubus, yaitu, kita lihat pertama, ada AC, kemudian ada BD, lalu ke atasnya ada E, G, dan FH. Itu diagonal pada sisi alas dan sisi atap atau tutup. Kemudian ada AF pada sisi depan dan EB. Kemudian ada CH pada sisi belakang dan DG. Selanjutnya pada sisi samping ada AH dan ED. Kemudian sisi selanjutnya ada CF dan BG atau FC tadi ya. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 buah diagonal bidang pada kubus. Jadi diagonalnya itu berada pada bidang kubus. Oke, kita lihat selanjutnya kita akan membahas tentang diagonal ruang pada kubus. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik kubus berhadapan dalam kubus. Diagonal ruang kubus saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi 2 diagonal ruang sama panjang. Kita lihat. Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kita lihat. Diagonalnya, pertama ada ruas garis AC. Ya, kita lihat. Diagonal lurus AG itu diingat ya, membagi ruangnya. Kita lihat tadi. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan dalam kubus. Diagonal ruang kubus saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi 2 diagonal ruang sama panjang. Kita lihat lagi ya, perhatikan. Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertama ada ruas garis AG. Lihat bawah, diagonal ruas AG, dia membagi di tengah-tengah ruang kubus. Lalu ruas garis BH. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ruas garis CE. Kita lihat. Kemudian ruas garis DF. Tuh. Dan inilah diagonal ruang pada kubus. Jadi ada 4, yaitu AG, ya, AG, BH, CE, dan DF. Selanjutnya sudah tadi diagonal bidang, diagonal ruang, sekarang bidang diagonal pada kubus. Bidang diagonal. Bidang diagonal kubus adalah bidang yang melalui 2 buah rusuk yang berhadapan. Bidang diagonal kubus menjadi 2 bagian yang sama besar. Kita perhatikan. Kita perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Oke, apa saja bidang kubus? Bidang diagonal kubus. Pertama ada bidang A, B, G, H. Kita lihat. Tuh ya, dia membagi seperti itu. Kemudian ada lagi, sebelahnya ada bidang C, D, E, F. Seperti itu. Kemudian bidang B, C, H, E ya. Tuh, bidang B, C, H, E. Dan bidang B, F, H, D. Lalu bidang ACGH, GE maksudnya. Lalu bidang ADGF. Oke. Jadi ada berapa bidangnya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, ke-6 bidang sisi tersebut dinamakan bidang diagonal. Ya, inilah yang disebut dengan bidang diagonal.
rumus diagonal bidang. Rumus diagonal bidang kita memakai teorem Pythagoras. Di sini diagonal bidangnya adalah EB ya. Berarti di sini adalah P kuadrat ditambah dengan T kuadrat kita akarkan. Nah, ini merupakan kubus, maka P dan T-nya sama, disebutlah S kuadrat. S kuadrat tambah S kuadrat sama dengan akar dari 2S kuadrat. Maka dikeluarkan S kuadratnya jadi S, sisanya akar 2. Maka menghitung diagonal bidang adalah S akar 2. Kemudian rumus diagonal ruang. Diagonal ruang juga menggunakan teorem Pythagoras. AG sebagai salah satu diagonal ruang, kita cari dengan cara mengkuadratkan AC kuadrat dan CG kuadrat. AC kuadrat merupakan sisi miring dari AB kuadrat dan BC kuadrat. Maka ini kita tambahkan A kuadrat ditambah A kuadrat, maka di sini 2A kuadrat ditambah GC-nya juga kita kuadratkan yaitu A kuadrat. Maka dapatlah akar 3A kuadrat, maka A akar 3. Jadi rumus diagonal ruang adalah A akar 3. Atau bisa kita sebut S akar 3 sebagai sisi. Menghitung rumus bidang diagonal kubus. Menghitung bidang diagonal. Kita ketahui bahwa kubus itu panjang, lebar, maupun tingginya, kita sebut di sini semuanya mempunyai ukuran sama atau disebut sisi. Maka kita akan mencari luas dari EB dan CH. Ya, di sini EB adalah sisi miring dari AB dan EH, atau tadi dia merupakan diagonal bidang. Jadi didapatkanlah dia ya. Di sini berarti L luas EBCH adalah EH dikali dengan EB. Maka kita kalikan L kali akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Atau tadi dia 2S kuadrat. Maka S kali dengan akar 2S kuadrat. Dikeluarkan S-nya, maka sisi kali sisi akar kuadrat. Maka luas EBCH adalah S kuadrat akar 2. Maka untuk menghitung bidang diagonal menggunakan jaring-jaring pada kubus. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian sisi kubus yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar. Seperti ini ya. Kita lihat. Ini seperti ini kita sebut ini jaring-jaring kubus. Ketika kita satukan kembali, dia akan membentuk sebuah kubus. Kita perhatikan. Oke, itulah disebut dengan jaring-jaring kubus. Ya, selanjutnya kita kembalikan. Nah, ini kita buka kembali. Ya, dia untuk lebih jelasnya tentang jaring-jaring kubus, kita lihat video berikut ini. Ini adalah apabila sebuah persegi kita potong sisi-sisinya, dia akan terbuka. Lalu kemudian sisi selanjutnya kita potong. Nah, itu dia akan terbuka seperti ini. Oke. Kemudian satu lagi. Nah, ini juga merupakan salah satu jaring-jaring kubus ya. Jadi seperti itulah proses pola gambar jaring-jaring kubus. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Di sini ada 11 pola jaring-jaring pada kubus ya. Di sini merupakan tutup dan alasnya. Oke, kita lihat. Ini merupakan apabila kita tutup, kita bentuk kembali seperti tadi, dia akan membentuk sebuah kubus. Itulah tadi tentang jaring-jaring kubus. Selanjutnya kita akan belajar tentang luas permukaan. Luas permukaan kubus. Untuk menghitung luas permukaan kubus sama dengan menghitung luas jaring kubus. Ya, kita lihat tadi jaring-jaring kubus adalah terdiri dari 6 buah persegi dengan ukuran sama. Ya, maka luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Jadi luas permukaan kubus sama dengan luas jaring-jaring kubus sama dengan 6 kali luas persegi. Jadi rumus mencari luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi atau 6S pangkat 2 atau 6S kuadrat. Untuk lebih jelasnya bagaimana luas permukaan kubus itu adalah MS pangkat 2. Kita lihat ini ada luas sisi EFG, itu sisi kali sisi, luas sisi ABCD, sisi kali sisi, luas sisi ADE, sisi kali sisi, luas sisi BC, GF, sisi kali sisi,
Lalu luas sisi ABFE, sisi kali sisi, maka luas sisi CDGH adalah sisi kali sisi. Jadi ada 6 buah. Jadi luas sisi kubus atau luas permukaan kubus adalah 6 kali S kuadrat. Seperti itu. Contoh dari luas permukaan kubus, kita lihat contoh 8.1 pada buku kalian. Jadi kita bisa lihat, misalkan hitunglah luas permukaan pada bangun berikut ini. Ini merupakan bangun kubus, karena kita lihat semua rusuknya itu 4 cm. Ya, ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita ketahui bahwa luas permukaan kubus tadi adalah MS2 atau 6 kali sisi. Maka di sini adalah sisinya 4 cm, maka 6 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 6 kali 16. 4 kali 4, 16. Atau ya, maka hasil luas permukaan kubus adalah 96. Jadi, luas permukaan bangun yang bentuknya kubus atau luas permukaan kubus adalah 96 cm kuadrat. Selanjutnya yaitu tentang volume kubus. Volume kubus, jika panjang rusuk dari kubus adalah S, maka volumenya dapat dirumuskan dengan sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3 atau sisi pangkat 3. Nah, kita perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi sisi kali sisi kali sisi. Ingat bahwa ke sisi pada kubus itu, kita lihat bagaimana volume kubus itu mendapatkan rumus S pangkat 3. Volume kubus adalah banyaknya kubus satuan yang terdapat dalam kubus tersebut. Perhatikan kubus 2 ini, jika kubus tersebut diisi oleh kubus satuan, berapakah banyak kubus yang bisa masuk? Kita lihat. Ya. Nah, kubus yang bisa masuk dalam sini lapisan pertama itu adalah 8. 8 sama dengan 64, kemudian kedua 3 sampai ke lapisan 8. Maka kalau volume tersebut dalam jumlah kubus kecil yang terbuat dalam kubus besar adalah 8 kali 64 atau 512. Jadi volume kubus tersebut adalah 512 satuan. Nah, jadi dapatkanlah volumenya. Volume kubus adalah sisi kali S pangkat 2 atau S pangkat 3. Dengan keterangan F adalah volume kubus dan S adalah panjang rusuk. Jadi dapat dikatakan volume kubus adalah volume dari isi dari bangunan tersebut. Jadi volume diukur dalam satuan kubik atau S atau pangkat 3. Contoh soal, sebuah kubus memiliki panjang 6 cm. Hitunglah volumenya, yaitu volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 cm pangkat 3. Jadi volume kubus adalah 216 cm. Contoh soal kubus. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Yang bukan merupakan jaring-jaring kubus adalah gambar. Kita lihat mana jika apabila kita lipat kembali, dia tidak berbentuk kubus. Ingat bahwa jaring-jaring kubus adalah 6 buah bangun persegi kongruen yang saling berhubungan. Dan jika tiap sisinya dihubungkan, maka akan membentuk bangun ruang kubus. Ada 11 bangun jaring-jaring kubus yang seperti yang telah diberikan pada materi sebelumnya, maka yang bukan jaring-jaring kubus adalah yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya berikan kubus A, B, C, D, E, F, G. Jika sebuah kotak berbentuk kubus dengan luas permukaannya 6.144 cm pangkat 2, maka panjang rusuk kubus tersebut adalah titik-titik cm A 22, 28, 32 atau 36. Kita lihat, diketahui luas permukaannya adalah 6.144 cm kuadrat. Yang ditanyakan adalah panjang rusuk. Ingat bahwa luas adalah 6 kali S per 2 atau S kuadrat. Maka sisi adalah akar dari luas dibagi dengan 6. Karena ini kuadrat, ya jadi kita akarkan luasnya. Maka S sama dengan akar dari 6.144 dibagi dengan 6, yaitu akar 1024. Akar 1024 adalah 32 cm. Maka jawabannya adalah yang C. Itulah tadi pembahasan materi mengenai kubus. Selamat belajar, terus tetap semangat,